Gue Pita. Di tengah suasana ekonomi yang sulit saat ini, industri keuangan tiba-tiba melihat kenaikan signifikan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Ini bukan sesuatu yang mengherankan, karena memang kalau di masa sulit biasanya naluri orang memang akan berusaha memastikan uang yang mereka punya bisa dimaksimalkan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan. Para investor ini tidak tergoyahkan walaupun pasar saham tiba-tiba nyungsep kemudian naik kembali. Karena sepertinya mereka ini semua mengulang-ulang mantra dari maha guru investasi Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Bagaimana dengan gue? Harus gue akui memang gue meningkatkan jumlah investasi gue yang gue masukkan selama masa ketika IHSG nyungsep di bawah 5.000 dibandingkan dengan jumlah investasi rutin gue di masa-masa biasanya. Tapi menurut gue personal finance itu personal. Perjalanan seseorang menuju kebebasan finansial itu berbeda dan perjalanan mereka ditentukan oleh prioritas dari kehidupan masing-masing. Itu sebabnya gue tidak mau menempatkan diri sebagai financial advisor. Karena gue memang orang yang tidak punya kemampuan atau keahlian khusus di bidang itu. B, gue merasa masih banyak orang di luar sana yang perjalanan finansialnya jauh mendahului gue. Jadi gue masih harus banyak belajar dan gue hanya membagikan di sini perjalanan finansial yang gue alami sendiri dan apa yang sudah gue lakukan sendiri. Di tengah hype-hypenya semangat investasi, kita mendengar di sana-sini ada banyak investor dan pemilik dana yang harus menelan pil pahit karena investasi yang mereka tanam hilang akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gue sendiri punya sejarah dengan berbagai kesalahan yang gue buat dalam berinvestasi. Nah, di video ini gue mau berbagi apa yang gue pelajari dari kesalahan-kesalahan itu yang semoga berguna dalam perjalanan finansial lo. Sebelum berinvestasi, gue pastikan bahwa gue membereskan dasar dan fondasi keuangan gue. Apa itu maksudnya? Pertama, gue melunasi semua hutang gue. Gue adalah orang yang tidak membedakan hutang konsumtif atau hutang produktif. Saat ini gue punya 0 hutang. Buat gue tidak ada gunanya punya investasi yang besar returnnya 10%, 20% setahun, tapi punya bunga kartu kredit 18%, 22%, atau cicilan mobil 12% setahun, atau cicilan rumah KPR yang bunganya floating. Itu sama seperti mengisi air dalam ember yang bocor. Jadi nggak akan penuh-penuh. Ya kalau mau tutup dulu kebocoran lu, baru kemudian mengisi airnya. Kemudian gue berinvestasi setelah dana darurat gue terkumpul. Ini sesuatu yang sangat penting dan gue ikuti baik-baik. Karena gue adalah orang yang sangat sensitif terhadap resiko. Ketika gue mulai berinvestasi, gue memulai dengan dana darurat gue 6 bulan untuk biaya hidup. Tapi seiring gue lihat outlook ekonomi Indonesia di akhir tahun 2019 dan gonjang-ganjing ekonomi saat ini, gue memutuskan di akhir tahun 2019 untuk berhenti berinvestasi sementara untuk mempertebal dana darurat gue hingga 18 bulan. Selama beberapa bulan. Buat orang mungkin banyak yang mikir, kok gitu sih Pit? Kan bukannya justrunya sekarang lu kalau punya uang rame-rame nambahin investasi. Ingat gak prinsipnya Warren Buffett yang diulang-ulang itu? Terus dengan kondisi pasar yang turun jeblak gitu, lu biarin aja dana cash lu numpuk di bank dengan bunga yang kecil. Gue mendengarkan itu, gue terima aja pendapat mereka sih. Karena strategi investasi gue berbeda dengan mereka. Sejak bulan Desember secara pribadi gue melihat bahwa ekonomi di tahun 2020 memang sudah tanda-tandanya akan berat. Karenanya secara insting gue merasa lebih urgent memastikan bahwa biaya hidup gue terpenuhi dibandingkan dengan berinvestasi. Gue melihat
ada berbagai resiko ekonomi secara personal buat gue yang gue lihat sudah mulai mengintip. Setelah dana darurat gue selama 18 bulan terkumpul, gue pun mulai merasa tenang. Dan di bulan April gue mulai fokus meningkatkan porsi investasi gue dengan target minimal investasi 50% dari penghasilan. Dan itu gue gunakan untuk investasi reksadana saham blue chip. Gue akan ceritakan kenapa gue memilih reksadana daripada single stocks di lain waktu. Gue pastikan apa tujuan gue berinvestasi. Well, that's easy. Tujuan investasi gue adalah pensiun dini. Dan yang keempat, gue berinvestasi tidak menggunakan uang yang akan gue gunakan dalam waktu dekat. Itu sebabnya gue menggemukkan pundi-pundi dana darurat gue. Jadi selama bulan April gue bisa menahan diri ketika market itu turun gila-gilaan tanpa perlu panik. Setelah gue siap berinvestasi, gue pun belajar. Ya mungkin gue gak mengikuti prinsip yang suka digadang-gadang orang. Mulai aja dulu Pit, pelan-pelan belajar dari kesalahan. Hell no, gue sudah banyak melakukan kesalahan. Dan gue sudah gak mau lagi menyerahkan uang gue yang gue dapatkan dengan cara susah payah di berbagai investasi yang gue sendiri tidak jelas kemana perginya. Jadi gue mantapkan diri untuk mulai belajar. Ada banyak cara untuk belajar berinvestasi. Dan cara gue belajar berinvestasi menuju kemandirian finansial, pertama, belajar dari orang yang sudah terbukti sukses. Kalau lu mau menghilangkan berat badan, bergurulah ke orang yang lu sudah tahu sukses menurunkan berat badan. Kalau lu mau sukses secara finansial, belajarlah kepada orang yang lu tahu sudah sukses secara finansial. Cari tahu apa yang mereka lakukan sehingga berhasil agar lu bisa belajar dan mencapai hal yang sama. Definisi sukses gua adalah orang yang berhasil membangun sejumlah dana nest egg yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sampai seumur hidup tanpa harus memaksa dan mengikatkan diri pada suatu pekerjaan. Sebenarnya cara paling gampang untuk belajar dari kesuksesan orang adalah berguru dari orang yang kita kenal langsung. Tapi orang dengan definisi sukses gue itu tidak ada di sekitar lingkungan gue. Orang tua gue adalah orang yang terus-menerus terikat dengan keharusan bekerja demi membiayai kebutuhan hidup. Sementara keluarga atau sanak gue yang gue tahu memiliki banyak harta, mereka juga harus terus-menerus bekerja untuk membiayai hidup mereka yang tinggi, anak-anak mereka yang sekolah di luar negeri, bisnis mereka yang bertumbuh makin besar, dan akhirnya malah membuat hidup mereka makin stres. Jadi, yang bisa gue lakukan adalah berpaling ke internet. Gue menemukan beberapa personality di internet yang mengklaim bahwa mereka sudah mencapai kemandirian finansial. Sementara gue sendiri tidak mengenal mereka secara langsung, sejauh yang gue lihat, klaim mereka masuk akal. Dan mereka punya pola pikir dan prinsip yang sama dengan gue, yaitu financial independence, retire early atau FIRE. Itu sebabnya gue mengamati pola keuangan yang mereka praktikkan. Tapi tidak semuanya, karena ya gue yakin tidak semua orang itu omongannya 100% benar dan sesuai dengan tujuan finansial pribadi gue. Dan itu berlanjut kepada prinsip gue yang kedua. Belajar dari seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai lu. Ini penting, karena bisnismen seperti Grant Cardone juga memberitahukan ini kepada pengikutnya. Kalau lu seseorang yang tidak percaya dengan hutang, ya jangan mengikuti arahan orang yang menyarankan lu untuk memaksimalkan kredit demi mendapatkan margin keuntungan. Kalau lu setuju dengan metode itu, ya silakan ikuti ajaran mereka yang mengajarkan lu untuk melakukan house flipping, investasi saham dengan margin, peer-to-peer lending, dan lain-lain. Kalau lu orang yang risk appetite-nya konservatif dan bukan risk taker,
Ya jangan ikuti ajaran orang yang mengajarkan day trading atau berinvestasi di Bitcoin. Pasti ada orang di luar sana yang punya nilai-nilai sesuai dengan prinsip lo. Jadi, amati apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Belajar dari banyak orang yang sukses sehingga lo bisa mendapatkan berbagai macam pendapat. Ini penting banget. Ada orang yang percaya dengan omongan maha guru Warren Buffett dan mendengarkan apa yang dia omongkan sebagai satu-satunya pedoman mereka berinvestasi. Lu bukan Warren Buffett dan lu tidak akan bisa mereplika apa yang ia lakukan walaupun lu mengikuti titik koma apapun yang dia katakan. Gue belajar untuk mendengarkan sumber informasi lain sambil tetap mempertahankan skeptisisme gue. Terakhir, belajarlah dari sumber terpercaya baik melalui buku maupun internet. And no, TikTok and Instagram are not enough source of information. Walaupun gue tahu kedua sosial media ini sangat populer dan dapat menarik audiens yang banyak, untuk belajar mengenai personal finance menurut gue butuh jangka waktu attention yang cukup panjang. Jadi selama ini materi investasi yang gue pelajari adalah dari buku, artikel internet, mendengarkan paparan orang yang kredibel, atau ya the mighty YouTube. Harap berhati-hati. Saking banyaknya orang di internet, mereka semua mengklaim memiliki solusi yang tepat untuk keuangan lo. Jadi jangan gampang percaya dengan klaim-klaim yang diberikan seseorang. Memulai investasi sebaiknya dari posisi yang membuat lo nyaman secara resiko. Jadi jangan gampang termakan iklan atau strategi marketing orang ya. In the end, tidak ada orang yang akan menjaga uang lo dengan lebih baik kecuali diri lo sendiri. Ya, mudah-mudahan rant gue kali ini bisa membuat lu lebih percaya diri sebelum mulai berinvestasi. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.